Hai guys, nama gue Steven. Di video kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama Cienjel Lukito. Sedikit mengenai Cienjel. Cienjel ini adalah alumni Semak 1 BPK Penabur Bandung dan baru aja tahun lalu lulus dari Seattle University, US. Nah, sekarang dia kerja sebagai Project Director Export dan dia juga aktif dalam banyak komunitas termasuk Exportken dan juga Project Kain Makna. Dia juga masa pandemi ini membuat gerakan bersama teman-temannya belanja untuk memberi dan udah kekumpul 70 juta buat membantu orang-orang di sekitar Bandung yang kurang beruntung. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Cienjel. Jadi dulu aku sekolah SMA-nya dan SMP di BPK Penabur 1. Udah gitu aku sekolah di Seattle University, majornya finance, baru lulus tahun lalu. Terus sekarang aku lagi bekerja di retail bisnis di Bandung. Dan sekarang aku juga lagi ngerunning sebuah komunitas namanya Exportken. Dan sekarang juga lagi sama teman-teman bikin sebuah gerakan gara-gara pandemi namanya belanja untuk memberi. Gitu sih. Oh, I see. Cienjel, aku baca-baca kata yang sering banget Cienjel pakai itu explore, 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 and finally finding your life purpose. To explore itu kan berarti berani buat keluar dari zona nyaman, buat Benar stepping banget. out of comfort zone. Nah, mungkin salah satu langkah besar yang Cienjel pernah ambil itu saat Cici mutusin buat kuliah di luar negeri, to study abroad di Seattle. Gimana sih, Ci, waktu itu proses milih-milih mau kuliah di mana ya, dan akhirnya kenapa bisa milih mau kuliah di sana? Oke, jadi cerita sedikit. Pas dulu tuh aku sebenarnya sama orang tua tuh nggak boleh kuliah di Amerika sebenarnya. Aku tuh anak terakhir kan, aku anak keempat, 4 bersaudara. Terus dulu dilarang sebenarnya sekolah di Amerika karena kan jauh banget Dilarang. kan, jauh dari orang tua dan sebagainya. Tapi Amerika tuh dream aku dari kecil gitu. Aku tuh pengen banget sekolah di Amerika. Nah, akhirnya dengan membujuk-bujuk dan aku meyakinkan juga sih orang tua, akhirnya dengan motivasi yang baik juga gitu, aku bilang aku pengen explore, aku pengen belajar banyak hal di luar negeri gitu kan. Akhirnya diizinkan aku sekolah di Seattle. Waktu itu sih aku belum langsung uni, aku college dulu. Terus aku college dulu, namanya di North Seattle College Oh. gitu. Tapi kalau pemilihan major, aku memang dari awal udah pengennya di bisnis gitu sih. Berarti kuliah di luar negeri juga itu salah satu yang ada di bucket list Cienjel ya, Iya mungkin di banget. Amerika. Iya, dan Iya. Cienjel juga kan sambil kuliah juga aku lihat sambil suka traveling ya, Ci. Iya, Suka banget, banget. suka banget traveling. Kenapa sih, Ci, suka traveling? Apa yang membuat Cici benar-benar suka gitu sama traveling? Kalau aku tuh suka belajar hal-hal baru dan melihat hal-hal baru sih. Aku tuh seneng banget sama pengalaman baru sebenarnya. Oh. Jadi kayak walaupun aku misal di Seattle nih, temen aku ada yang ngajakin, ayo kita kayaking atau ayo kita hiking, kita kesana kesini. Aku tuh pasti kayak yang orang yang nomor satu yang selalu, oke, let's go gitu. Aku nggak pernah nolak karena aku tuh suka banget explore new things gitu, apapun itu. Explore new things. Termasuk juga traveling karena kan pada saat lu traveling lu lihat kota baru di sana tuh kayak gimana sih culture-nya, terus orang-orangnya kayak gimana, makanannya kayak gimana Iya, gitu bener kan. makanannya Itu ya. paling gue suka. Foto-foto gitu kan. Pokoknya Iya. asal menambah pengalaman tuh gue tuh suka banget gitu. Cienjel kan udah ke banyak tempat nih. Ada nggak Iya. sih satu tempat yang very special to you, yang my favorite place gitu? Kayak my favorite travel destination. Kalau pas lagi di Indo apa di luar nih? Boleh Indo satu, luar satu. Kalau di Indonesia, salah satu yang aku suka banget pas aku ke NTT sama non-profit organisasi yang waktu itu aku pernah join, namanya Solar Chapter. Jadi aku tuh ke sebuah desa Umut Nana. Nah, di sana tuh kita proyeknya tuh membangun solar panel dan pompa air di sana. Jadi pada saat ke sana bener-bener melihat langsung si pompa air dan solar panelnya kayak gimana. Pasti Ci masih kuliah. Kalau itu aku baru banget lulus kuliah tahun-tahun lalu. Terus waktu itu juga aku ada proyeksi Kain Makna itu kan di desa yang sama, Kain Makna. Jadi di sana langsung ketemu dengan mama-mama di sana, ngobrol langsung dan sebagainya. Di situ itu salah satu pengalaman yang aku benar-benar bersyukur banget pas di sana. Terus bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang lokal yang ada di sana. Iya. Makan makanan di sana, tinggal di rumah penduduk, dan mereka, aku tuh ngebayanginnya gini loh, dulu ya, aku ngebayanginnya kayak, oh kalau orang tinggal di desa tuh kayaknya kayak yang kasihan, apa segala macem, Iya. tapi ternyata pas aku kesana tuh kayak, actually mereka tuh happy. Jadi Iya, mindset mereka Cici happy. juga kayak berubah, oh ternyata gini. Iya, mereka tuh happy, mereka baik banget, dan mereka tuh rajin beribadah juga. Yang aku waktu itu terharu banget, pas hari Minggu, ada satu kayak
aula besar gitu, itu tempat mereka Iya. beribadah. Ruangan itu bener-bener full dari depan ke belakang, semua penduduknya ibadah di situ. Wow. Dan luar biasa banget sih. Aku sampai meneteskan air mata karena kayak mereka tuh sangat religius juga gitu loh. Iya, religius. Itu yang di Indonesia ya. Kalau yang di luar negeri, pas aku aduh banyak banget sih kalau di luar negeri. Yang Ayo di pilih satu. Amerika, aku seneng banget jalan-jalan soalnya waktu dulu. Iya. Mungkin yang paling aku suka tuh pas Mm-mm. aku ke New York. Dari dulu kan selalu yang ngelihat kalau misalnya di film-film tuh New Oh York iya, segala New macam York. kan. Oke, Cienjal. Aku tadi mau nanya-nanya mengenai kain makna nih, Ci. Nah, Oh jadi iya, waktu itu kan Cici mengunjungi NTT kan. Jadi, iya. Cici mengunjungi NTT dengan udah tahu gitu mau menjalankan proyek kain makna ini atau baru setelah di NTT udah itu baru sadar mungkin ada kesempatan buat empower mama-mama di sana. Jadi gini, aku tuh udah sama teman-teman bikin project ini tuh justru setahun sebelum kita ke sana. Oh, setahun sebelumnya. Iya, jadi ada satu teman aku, yaitu foundernya si Kain Makna ini. Dia waktu itu yang ke Mutnanas setahun sebelum aku ke sana. Dan dia ngeliat kalau, wah mama-mama ini tuh sebenarnya potensi banget gitu bisa menjual hasil karyanya Iya. dan mendapatkan penghasilan lebih. Ditambah lagi, si kainnya ini tuh dilihat oleh masyarakat di luar NTT gitu. Pada saat ditanya ke mama-mamanya, mama harapannya apa nih untuk kain ini? Pengen kainnya dikenal, katanya gitu. Terus akhirnya aku sama teman-teman dari tim Solar Chapter, waktu itu kan organisasi namanya Solar Chapter, kita bikin project, nama projectnya Kain Makna. Nah ini tuh Kain Makna tuh sebagai apa ya, brandnya namanya Kain Makna gitu. Jadi kita jualin si Kain Maknanya ini tuh waktu itu di Amerika, terus sekarang ada di Aussie juga, dan di Indonesia sekarang. Di Indonesia. Oh, oke. Kayaknya belum terlalu banyak, apalagi yang masih muda-muda ya, melihat kain-kain tradisi Mengapresiasi Indonesia ya. itu dengan kayak, oh ini keren banget gitu, enggak sih. Oh, Masih jarang, masih jarang. iya sih. Tapi udah mulai sih. Oh, udah Udah mulai mulai. dengan tentunya dengan kita sendiri make ya. Kayak kita Mm-mm. sendiri make, terus sering promote di Instagram juga gitu. Hmm. Dan dikasih tahu kayak value-nya tuh apa gitu kan. Jadi orang-orang baru mulai. Mungkin karena belum terlalu terekspos kali ya dengan Iya si sih. kain-kain tradisional ini gitu. Jadi mungkin kendalanya memasarkan ke anak mudanya. Karena masih belum terlalu banyak anak muda yang nge-value si kain Jadi tradisional ini. Walaupun udah semakin banyak sih sekarang sebenarnya. jadi rada struggle itu buat ngubah mindset kalau ini teh kain lokal yang harus dibanggakan gitu ya. Iya, bener Wear it banget. with pride gitu. Makin banyak orang yang bangga pakai kain tradisional Indonesia. Ci Angel itu kan punya banyak banget kesibukan jadi project director, terus aktif di berbagai organisasi segala macam. Gimana sih how you manage your time gitu supaya ada waktu buat ngerjain ini, ada waktu juga buat keluarga atau gimana? Jujur, aku juga sampai sekarang masih struggle dan masih belajar banget untuk mengatur waktu ya. Tapi kalau aku sih salah satu cara yang aku selalu lakuin kalau lagi kayak stres banget, kayak aduh banyak banget tugas gitu kan. Aku selalu ngelis sih. Ada masanya tuh lu ngerasa kayak overwhelmed banget gitu nggak sih? Ada Iya kan bener. pasti masanya kayak stres gitu. Nah, gue biasanya ngelis kayak apa aja sih yang harus gue selesaiin. Ternyata pas dilihat kok kayaknya nggak segitu banyaknya ternyata. Oh, Tapi iya kadang tuh iya. kita kayak ada menundanya, ada yang Iya, ya nundanya kan, ya. Jadinya akhirnya menundanya, numpuk di belakang kan menumpuk banyak. di belakang, terus tiba-tiba jadi stres gitu, udah Iya deadline bener segala banget. macam kan. Oke, kalau gue sih biasanya, oke gue diam dulu, gue list apa aja, oh ternyata nggak banyak ya, oke gue harus mulai nih, mulai dari yang mana yang prioritas dulu, gue kerjain satu-satu. Selain itu aku selalu nulis journaling gitu sih. Aku punya buku jurnal yang isinya tuh apa aja yang aku harus lakukan di hari itu. Nah itu ngebantu Oh, aku supaya lebih disiplin aja sih gitu. hmm. Dan aku tuh seneng banget kalau pas lagi ngetik, oke ini selesai, itu kerasanya kayak Iya, kayak yeay gitu, accomplished. Kayak accomplish. lega gitu ya. Nah mungkin selain itu juga kayak ada masanya ya, ada masanya aku tuh ya itulah tidak bisa memanage waktu aku sampai kayak ngerjain apa ya sesuatu tuh gak sesuai jamnya. Misalnya nih, jam kerja kan jam 8 sampai jam 5. Misalnya aku tuh jadinya lembur karena waktu yang aku gunakan 8 sampai 5 mungkin tidak terlalu aku gunakan Efektif. dengan maksimal efektif banget gitu. Ujung-ujungnya jadinya tuh aku tidurnya kurang. Besoknya ngantuk, jadi nggak produktif gitu kan. Aku jadi sadar kayak aku tuh nggak bisa kayak gitu. Harus ngerasain dulu rasanya. Iya. Tapi pas udah lu ngerasain nggak enaknya, kalau gue sih ngerasain nggak enaknya ya, jadi nggak produktif segala macam, gue jadi kayak nggak bisa nih kayak gini terus. Akhirnya Iya. gue paksain gimana caranya, pokoknya pada saat jam produktif tuh lo harus bener-bener produktif gitu. Karena
ya kita namanya manusia ya, energi kita juga terbatas gitu. Iya. Lu harus bisa manage energi lu dengan baik. Kalau ke organisasi gitu, gue memang dari awal tuh biasanya kasih tahu kayak komitmen gue tuh gue bisanya cuma di mana gitu tugasnya. Jadi gue tidak akan mengambil tugas orang lain gitu, karena gue tahu Iya. komitmen gue cuma bisa segini doang. Iya, kapasitas kita misalnya segini Kapasitas karena gue cuma bisa segini doang, kalau nggak mm, gue keteteran, energi gue nggak iya, ada gitu. Jadi benar banget lebih sih. memanage kapasitas sendiri dan juga memaksimalkan produktivitas gitu sih. Yes, setuju banget sih. Cici juga waktu itu, congratulations, waktu itu terpilih jadi presiden Permias ya. Presiden Permias. Gimana sih Iya, ceritanya itu? tahun terakhir aku di uni ya, tahun terakhir aku di uni, Mm, waktu itu aku memberanikan diri, memberanikan diri untuk mengambil posisi jadi presiden. Awalnya tuh aku tidak berani, ngerasa kayak insecure gitu, karena aku sebelumnya belum pernah jadi ngelit yang jadi presidennya gitu. Oh, Sebelumnya pernah ngelit tapi bukan jadi presidennya, tapi jadi vice gitu loh, tidak pernah jadi jadi vice. presiden. Dan cakupannya kan waktu itu aku ngeliatnya tuh besar gitu kan, Iya. Permias. Akhirnya aku memberanikan diri karena Mm, kalau misalnya gue nggak keluar dari comfort zone, kayak gue bakal gini-gini terus aja gitu. Dan kesempatannya tuh ini ada loh, kayak lu mau take it or enggak gitu. iya, bener. Jangan sampai lu nyesel. Terus akhirnya gue ngobrol sama teman-teman, sama keluarga juga, dapet support juga, dan gue ngerasa kayak oke, sebenarnya gue bisa sih, tapi gue cemen aja kayak nggak berani gitu. Oke, gue bisa. Mm, Akhirnya apply gitu. Dan selama 1 tahun itu jujur struggle-nya banyak banget, dan aku juga mm, belajar banyak banget di situ. Walaupun struggle-nya banyak, tapi aku puas banget sih. Aku puas dalam arti kayak bener ya, ternyata keluar dari comfort zone itu memang nggak enak, tapi itu iya. worth it banget. Jadi kuncinya berani keluar dari zona nyaman, tapi kita juga misalnya ada kesempatan, kita juga ambil kalau emang kita sanggup. Kalau menurut gue, kalau kesempatannya ada dan itu bagus untuk lu tahu itu bakal membuat lu jadi lebih baik, take it gitu. Misalnya kalau kita ngerasa insecure atau kita misalnya belum yakin gitu dengan keputusan kita mau ngambil atau enggak, lebih baik mungkin sharing sama teman-teman dekat kita atau gimana yang bisa kasih input mending diambil atau enggak gitu ya, Ci. Ya, itu juga salah satu caranya gitu. Tapi paling penting sih lu sadar betul kalau lu keluar dari comfort zone, kalau lu berani keluar dari comfort zone, itu tuh akan membuat lu menjadi growing dan naik level lah anggapannya gitu. Angel kan udah sampai ke titik sekarang itu kan banyak lewatin challenges. Cici boleh sharing ke kita your lowest point dan gimana you overcome it. Mungkin pas lagi aku waktu itu nggak diterima di university yang aku mau. Jadi aku dulu kan college 2 tahun kan, uni 2 tahun. Jadi peralihan antara college ke uni itu kita harus apply ke sekolah, ke university lagi. Dulu aku tuh ngincer satu sekolah yang aku tuh bener-bener kayak my dream school gitu. Namanya Your dream school. University of Washington. Dulu aku apply ke situ, tapi tidak diterima. Jujur itu bener-bener memukul aku banget karena aku udah berusaha keras kan pas lagi di college kayak oke, nilai harus bagus, harus bla bla bla, tapi tidak diterima. Aku tuh bener-bener sedih banget, ngerasa gagal lah. Setelah aku jalani, aku kan akhirnya pindah ke sekolah yang second choices-nya aku lah ya. Akhirnya aku ngerasa kayaknya ini memang apa ya, jalannya Tuhan juga sih ya. Maksudnya aku udah berusaha keras sih sebelumnya pas lagi pas apply ke University of Washington itu aku udah nggak diterima, ya mungkin ada rencana Tuhan yang lain gitu. Karena aku udah berusaha nih, bukannya aku nggak berusaha kan. Setelah aku pikir-pikir, aku bersyukur aku masuknya ke Seattle University. Karena kalau aku masuknya ke University of Washington, belum tentu aku bakal ngambil jadi presiden karena Karena sekolahnya berat tuh ya. berat. Sekolahnya udah berat. Kalau tipe orang kayak aku tuh orangnya belajar dari pengalaman sebenarnya, bukan belajar dari sekolah. Itu kayak gitu. Ya, jadi lebih ke pengalaman ya. Bukannya kalian nggak sekolah ya. Enggak, tapi aku jujur lebih banyak belajar tentang kehidupan tuh, dan pelajaran-pelajaran yang valuable buat hidup aku tuh dari justru luar sekolah kalau aku, dan salah satunya dengan berorganisasi dan waktu itu jadi presiden Permias gitu sih. Jadi cara aku overcome-nya sebenarnya waktu dulu ya menerima dan menyadari kalau kayak oke, gue udah susah payah ya, at least gue udah berusaha sekuat gue, kalau nggak bisa mungkin ada rencana Tuhan yang lain dan memang benar gitu. Kalau misalnya kita ada di lowest point, jangan ngerasa hopeless. Misalnya kita nggak diterima di first choice kita, jadi jangan ngerasa kayak the world udah beres gitu. Kalau kita berpikir kalau Tuhan punya rencana di tempat ini dan let's do our best juga di tempat ini. Agree, bener banget. Angel juga kan dengan adanya pandemi ini, Cici mulai gerakan lanjut tuh memberi. Kenapa Angel decide buat bikin
your own gitu. Jadi kalau cerita awalnya, aku realize banyak orang tuh yang nggak bisa social distancing. Anggapannya kalau mereka social distancing, mereka nggak makan. Itu bukan choices mereka untuk social distancing. Sedangkan kita, dan menurut aku banyak teman aku yang masih beruntung gitu, masih bisa social distancing dan terjauh dari virus gitu kan. Jadi gue waktu itu sama teman-teman, untungnya gue punya teman-teman yang satu pemikiran juga sih, kayak kenapa nggak kita bikin crowdfunding aja gitu. Kita bisa bantulah at least orang-orang ini yang mungkin kurang beruntung gitu. Jadi mereka bisa supaya bisa lebih terbantu gitu ya. Lebih terbantu, bener. Kayak gitu doang sih, kayak pemikiran kayak gila sih gue tuh beruntung, orang lain tuh nggak beruntung sih ya. Kayak lu tuh harus pedulilah gitu. Gunakan sosial media aja sih sebenarnya dan mengajak orang-orang, dan akhirnya banyak juga ternyata yang mau donasi. Keren banget, kemarin aku lihat sampai lebih dari 50 juta ya, Ci. Iya, sampai hari ini tuh udah 78 juta. Wow. Ya, luar biasa nih, teman-teman juga senang banget. Maksudnya banyak orang juga yang ternyata tergerak hatinya mau bantu gitu. Tergerak. Mungkin Ci Angel mau ngasih final advice generasi-generasi muda yang masih SMA gitu, Ci. Jadi salah satu hal yang aku tuh baru sadar, yaitu finding our life purpose sih. Jadi kalau menurut gua, sekarang kan teman-teman mungkin masih SMA ya, dan punya banyak banget waktu nih kalian untuk explore. Kalau menurut aku, masa-masa explore tuh jangan disia-siakan, karena kalau menurut gua, kalau misalnya lu udah kerja, atau nggak apalagi lu nikah, itu tuh waktu lu makin terbatas, dan energi lu juga semakin terbatas, bener gak? Tapi kalau lu masih SMA, kuliah, wah itu explore sebanyak-banyak mungkin, dan menurut gue lo harus mencari banyak pengalaman, banyak belajar, dan belajar tuh bukan cuma di sekolah doang, belajar tuh banyak hal banget di luar sekolah gitu. Dan kalau misalnya lo punya hobi, pantengin hobi lu jadi orang yang paling jago di hobi lu, explore, pokoknya explore banyak hal, punya temen yang banyak, koneksi yang banyak. Penting intinya yaitu explore diri lo, explore sekeliling lo, belajar dari siapa aja, di mana aja, kapan aja, mulai dari sekarang. Oke, jadi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mending kita gunakan sebaik mungkin gitu, buat explore, buat mengasah kemampuan kita. Jadi kita juga lebih siap gitu buat kedepannya dan bisa berkarya buat bangsa juga kayak Ci Angel. Asik, iya benar. Asik. Oke, Ci Angel, thank you ya udah jawab pertanyaan-pertanyaannya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Nah, Ci Angel, sekarang aku bakal nyampein 2 benda, Cici pilih satu ya. Cici pilih satu, oke? Gunung atau pantai? Pantai. Summer atau winter? Summer. Mie goreng atau mie kuah? Mie goreng dong. Nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Nggak pakai lipstick. Skincare atau make up? Skincare. Tinggal di luar atau di Indo? Ayolah, di Seattle atau di Indo? Di Indo lah, di Indo. Di Indo. Cantik tapi nggak pinter atau biasa aja tapi pinter? Biasa aja tapi pinter. Cowok luar atau cowok Indo? Cowok Indo dong. Cowok Indo, cinta produk lokal. Cowok pinter atau cowok ganteng? Pinter. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Libur panjang tapi stay at home atau libur pendek tapi bisa keluar rumah? Libur pendek tapi bisa keluar rumah. Udah bosan banget di rumah ya, Ci? Nerusin bisnis keluarga atau bikin bisnis baru? Nerusin bisnis keluarga. Balikan sama mantan yang ngeselin atau mending jomblo seumur hidup aja deh? Ayo. Balikan sama mantan deh, masa gue jomblo seumur hidup. Mending balikan. Kan orang bisa berubah ya, Ci, along the way. Iya, gitu. Mungkin berubah, mungkin. Colorful atau monochrome? Colorful dong. Nih, lihat aja bajunya. Akuntansi atau ekonomi? Ekonomi. Tahu kapan mati atau tahu cara mati? Kapan? Mama atau papa? Gak bisa dong. Mapa. Mesti nggak dikasih uang jajan. Kakek atau nenek, Ci? Nenek deh. Nenek. Lebih dekat. Nah, ini terakhir. Ci Jean, Ci Michelle, atau Ci Agnes? Ayo. Wah. Digabung jadi gimana ini? Aduh, aku pilih Iel aja boleh nggak? Baby Iel. Baby Iel. Thank you so much buat hari ini ya, Ci. Thank you. Iya, thank you banget juga buat teman-teman Smart 1 udah mengundang aku sebagai alumni. Thank you, Ci. Sukses terus ya buat apapun yang Cici lakuin. God bless. Semoga Cici bisa jadi berkat juga buat lebih banyak orang dan impactful. Yes, terima kasih banyak. Sukses terus ya buat teman-teman. Amin. Semangat Thank you buat waktunya di rumahnya. Ya, Ci. Thank you buat waktunya ya, Ci. Selamat beraktivitas lagi. Iya. Segitu aja ngobrol-ngobrolnya sama Ci Angel hari ini.
Semoga teman-teman makin termotivasi buat terus mengeksplor kemampuan diri sendiri, berani keluar dari zona nyaman, dan finding your life purpose. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye-bye!